Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Dimas, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja diterima bekerja di salah satu perusahaan startup ternama di kota. Ini adalah pekerjaan impian yang telah dia perjuangkan selama berbulan-bulan. Sebagai anak muda yang baru lulus dari universitas, kesempatan ini membuka banyak pintu untuknya. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik, namun satu hal yang membuatnya cemas. Dia akan bekerja langsung dengan majikan yang sangat terkenal di industri itu, seorang wanita yang sukses dan memiliki reputasi luar biasa, Lila Anggita. Lila Anggita, CEO dari perusahaan yang baru berkembang ini, dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas, tegas, dan penuh pesona. Banyak orang terkesan dengan kemampuannya dalam memimpin dan kesuksesannya yang begitu muda. Namun, yang lebih menarik perhatian Dimas adalah senyum Lila. Senyum yang selalu terlihat penuh percaya diri, tapi ada sesuatu yang sulit untuk dipahami di baliknya. Hari pertama Dimas bekerja, ia merasa sangat canggung dan gugup. Begitu memasuki kantor yang elegan dan modern, dia langsung disambut oleh Lila yang sedang berbicara di telepon, namun tetap memberikan senyum manis saat melihat Dimas datang. "Selamat datang di tim, Dimas," kata Lila sambil tersenyum dengan sangat ramah. "Kami berharap kamu bisa membantu kami mencapai lebih banyak hal." Dimas merasa terkejut. Lila memang terlihat sangat cantik, tetapi ada aura yang berbeda, sebuah kekuatan yang membuat orang merasa rendah diri sekaligus terinspirasi. Lila memiliki tatapan tajam yang bisa langsung menangkap siapa yang dia hadapi, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa diterima. Selama minggu-minggu pertama, Dimas mulai merasakan tekanan bekerja dengan Lila. Dia dikenal sangat detail dalam pekerjaan, dan tidak ada yang boleh kurang sempurna. Setiap presentasi yang Dimas buat harus disempurnakan. Setiap laporan harus lengkap tanpa kekurangan sedikit pun. Dimas seringkali merasa kelelahan, tetapi dia tahu ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Pada suatu hari, Lila mengundangnya untuk rapat dengan klien besar. Dimas, yang biasanya merasa cukup percaya diri, merasa gelisah. Ini adalah rapat yang sangat penting, dan Lila mengharapkan kesempurnaan. Rapat dimulai dengan suasana yang tegang, di mana Dimas berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, saat dia menyampaikan presentasi, ada satu slide yang tidak muncul dengan benar di layar proyektor. Lila menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam, dan sekejap, seluruh ruangan terasa hening. "Dimas, kita sudah latihan untuk ini berulang kali," kata Lila dengan suara yang lembut namun penuh tekanan. "Kenapa ini bisa terjadi?" Dimas merasa wajahnya memerah. Semua matanya tertuju padanya, dan dia merasakan kegagalannya begitu jelas. Maaf, Bu Lila, saya akan segera memperbaikinya," jawab Dimas, mencoba menahan rasa malu. Namun, Lila tidak memberikan komentar lebih lanjut. Dia hanya melanjutkan rapat dengan tenang, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Setelah klien meninggalkan ruang rapat, Dimas kembali ke mejanya, merasa hancur dan bingung. Dia merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi Lila yang tinggi. Ketika rapat berakhir, Lila datang menghampiri Dimas di mejanya. "Dimas, kamu cukup berpotensi, tapi kamu harus belajar untuk tidak terburu-buru. Kesalahan itu tidak hanya tentang teknis, tetapi juga tentang kesiapan mental," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Dimas terdiam, bingung dengan kata-kata Lila. Di satu sisi, dia merasa diberi kesempatan kedua. Namun, di sisi lain, dia juga merasa bahwa dirinya sangat jauh dari sempurna, dan Lila tidak akan pernah puas dengan hasil yang setengah-setengah. Hari-hari berikutnya, Dimas merasa semakin tertekan. Lila selalu menuntut lebih, dan meskipun dia selalu mendapat pujian saat berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, selalu ada kekurangan yang lebih sulit untuk diperbaiki. Dimas mulai bertanya-tanya apakah dia akan mampu bertahan dalam lingkungan yang begitu menantang.
Suatu malam, setelah lembur untuk menyelesaikan laporan penting, Dimas melihat Lila berdiri di depan jendela kantor, menatap keluar dengan ekspresi yang sangat serius. Lila, yang biasanya selalu tampak penuh percaya diri, sekarang terlihat lebih rapuh. Dimas ragu-ragu, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk menghampiri. "Maaf, Bu Lila," kata Dimas pelan. "Jika ada yang bisa saya bantu, saya siap." Lila menoleh, dan untuk pertama kalinya Dimas melihat wajah majikannya tanpa senyum yang biasa. Ada kerutan di dahi Lila, dan matanya terlihat lelah. "Dimas, kadang aku merasa terperangkap dalam ekspektasi orang lain," kata Lila dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku terlalu fokus untuk mencapai kesuksesan, sampai lupa pada apa yang benar-benar penting." Dimas terkejut mendengar pengakuan itu. Selama ini, dia hanya melihat Lila sebagai sosok yang sempurna dan tak tergoyahkan. Tetapi di balik itu, ternyata ada perasaan yang lebih dalam. "Tapi Bu Lila, Anda selalu terlihat begitu kuat. Semua orang di sini menghormati Anda." Lila tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat berbeda. Senyum ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan. Kadang, itu adalah cara untuk menutupi ketakutan dan keraguan yang aku rasakan. Orang-orang melihat kesuksesan, tapi mereka tidak tahu apa yang aku alami untuk mencapainya. Dimas terdiam, merasa tersentuh oleh kata-kata Lila. Di balik senyum cantiknya, ada luka dan